Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Karena hari ini sudah mulai sore, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, jadi di video kali ini aku mau nge-review chamber nih. Lama ya kita baru berjumpa kembali karena keadaan yang nggak bisa menentu ya. Jadi baru kali ini saya bikin video lagi. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Oke, jadi aku sedikit membahas ya tentang chamber ACW nikah hibrida. Nah, di sini apa sih bedanya ya sama ACW nikah 2 sama yang hibrida? Mungkin sedikit perbandingannya ya dari sini ya. Dari bahan, kalau nggak salah nikah P2 itu pakai T7 ya. Kalau ini seri 6 ya. Terus di bagian ini juga. Dan ini chamber mempunyai keunikan tersendiri dari chamber-chamber lain, chamber generasi sebelumnya. Dan dibandingkan dengan P2 itu ya, dia punya ini ada belahannya di belah 3 ya, 3 bagian, 1, 2, 3 kayak di belahan ke sini nih, sini. Oke. Terus apa lagi sih ya dari bawah ini nih? Kalau dari sini biasanya ada tambahan ruang ledak ya, yang P2 itu. Kalau ini gak ada, rapat ya, karena mungkin ada dikhususkan untuk lomba dan juga untuk hunting. Dan ini khusus untuk hunting ya. Sebenarnya ini untuk lomba juga bisa, karena kualitas daripada chamber konstruksi ini sangat memungkinkan untuk ikut lomba. Oke, ya mungkin sekilas itu saja yang saya tak ketahui. Kalau nggak salah dari ini juga nih, bahan ini nih, bahan pemukulnya beda, hammer kalau nggak salah. Itu aja sih yang saya tahu. Terus yang lainnya ya udah gini. Ini kalau saya tambahan sedikit ya untuk tim ACW ya. Ininya kalau bahannya stainless ini cakep banget ini. Nah ini nih stainless, nggak kayak gini nih. Ya tapi sesuai budget sih ya. Ini kan terbilang harganya sangat murah ya teman-teman. Yang kemurahan juga, pokoknya murah lah itu. Dengan chamber kualitas dan spek seperti ini bisa mendapatkan harga dengan di bawah di bawah rata-rata ya. Makanya saya juga kaget, buru-buru pengen ini ya. Kalau pas ngelihat launchingnya itu ya kan, pas sebelum jadi itu saya lihat konstruksinya ya sama gitu ya, kayak spek-spek unit chamber BR ya. Dan makanya saya tertarik untuk inden. Ini saya inden 4 bulan lebih teman-teman ya. Kemarin sempat ada yang nawar-nawar, tapi saya nggak kasih. Saya pikir-pikir lagi dah, karena saya pengen nyobain ya gimana sih rasanya pakai chamber yang model seperti ini ya. Ini terus terang enak teman-teman ya. Recoilnya juga kecil ya. Nah, kita tarik. Tuh, sama sekali nggak ada recoilnya teman-teman.
Ini kalau taruh puntung rokok di sini pun nggak geser dia, teman-teman. Saya nggak ada puntung rokok. Nah, terus kemarin juga saya baru selesai bubut suling nih, panjangnya lumayan. Ini suling lokal sih ya, karena budget saya kan seadanya ya teman-teman ya, karena saya keperluan buat hunting juga. Saya sih nggak perlu neko-neko ya teman-teman ya, jadi ala kadarnya aja lah. Makanya saya pasang biasa aja nih, tanpa non regul. Ya mungkin untuk sebagian teman-teman suhu itu sangat penting ya pakai regulator pengingat, karena tekanan angin yang harus stabil, diharuskan stabil. Kalau sudah memakai regulator, biasanya orang-orang yang sudah nyaman ya dengan seninya tersendiri. Jadi mungkin karena menurut saya pertimbangan pakai regulator itu kan memerlukan biaya yang selain biaya juga perawatan yang harus memadai ya. Dan di samping itu juga saya alat yang sederhana ataupun yang lainnya dibantu dengan yang pastinya harus punya budget ya untuk merawatnya. Kalau nggak ada budget atau faktor barang yang mendukung untuk merawatnya, itu sangat kesulitan ya. Jadi untuk menstabilkan atau menyempurnakan unit yang sudah memakai regulator. Jadi mungkin itu saja yang sedikit saya bahas ya teman-teman ya, tentang perawatan. Nah makanya saya pastikan dengan pakai sorry bentar ya. Sorry. Jadi makanya saya pastikan ya teman-teman, saya tidak memakai untuk regulator, jadi pakai non regul nih. Ini dia, mantap sih menurut saya mah, karena saya nembak maksudnya nggak jauh-jauh sih teman-teman. Kalau yang pakai regul kan biasanya 100 meter, saya sih enggak, cuma 50 meteran doang. Segitu juga udah puas kok, yang penting hasilnya banyak. Ini juga saya beritahu juga, ini saya pakai knockdown nih agar memudahkan servis. Jadi ketika saya pakai knockdown ini, fungsinya itu ketika saya pakai adapter knockdown, dia sangat menghemat angin ya teman-teman. Jadi si tabung untuk kesini, tabung di sini nih. Tabung di sini ini ada valve ya. Jadi di sini tadi nanti tergencet ya, kegencet. Nah, ini tabung teman-teman. Jadi pada saat itu nanti tabung saya lepas sini nih. Ininya nggak dilepas, dia tetap nempel di sini di adaptor. Jadi sangat membantu sekali teman-teman pakai knockdown ini. Soalnya kalau nggak pakai knockdown itu buang-buang angin ya. Ya kebayangkan teman-teman ya, ketika tidak memakai ini knockdown, kita harus rumitnya itu kita harus melepasin dulu ya, membuang angin dari tabung ini. Otomatis yang di ini juga pasti kebuang semua, ini dicabut pasti kebuang ya. Kalau pakai ini kan praktis, dia istilahnya diputus di sini nih, anginnya itu diputus. Ya gak kebayang kan kalau misalkan kita ini gak pakai knockdown itu kan. Saya biasa pernah saya gak pakai knockdown ya, itu saya cabut, saya isi lagi nanti di tabung scuba. Lumayan kan, dari 0 nyampe ada 7 kali juga udah habis itu.
saya isi sampai 2500, saya servis ulang lagi sampai 5 kali, ada 7 kali lah. 7 kali itu udah tekanan 2000. Ngisi angin tabung yang saya servis gitu ya. Jadi ya ini sangat memudahkan sekali ya. Ini bukan memudahkan dan sangat membantu ya istilahnya. Jadi untuk itu teman-teman bisa pakai ini ya, adapter knockdown. Ini bahannya terbuat dari dural ya, campuran sih. Nah ini dural teman-teman, kayak gini. Ini stainless ini. Biasanya orang kan banyak pakai yang stainless ininya nih. Ini saya kedapatan yang dural ya, nggak apa-apa sih, nggak masalah, yang penting kuat ya. Terus ini juga sulingnya karat alur 6 kalau nggak salah nih. Ini pakai di shop ini teman-teman, tuh teman-teman bisa lihat sendiri. Nah itu ya, di sini di shop ini kan udah, ini sulingnya udah 13, saya sok pakai udah 14 pakai kuningan. Nah dari sini kelihatan. Nah itu teman-teman bisa lihat ya. Terus untuk bagian bautnya dari sini ada 2 teman-teman, 1 2 kokoh lah, nggak perlu 3 sebenarnya, 2 juga cukup. Kalau misalkan kurang ya tinggal dibor lagi sini, tapi kuat lah 2 juga. Nah di bagian atas bolong nih teman-teman. Ya sih masih penasaran, pengen bongkar nih semuanya ya, tapi nanti coba kita bongkar ya lain waktu bila ada waktu. Oh aduh, ini kayaknya kena ini nih, kena ke basret ini. Gak apa-apa, sedikit doang, masih baru ini teman-teman. Triggernya sangat empuk. Ini kopi Marauder sama kopi apa ya, ini kalau nggak salah kopi apa sih, saya lupa. Sistem triggernya pakai kopi apa ya, saya nggak tahu nih, soalnya panjang banget nih, dari sini sampai sini. Ini nanti mending kita bongkar aja ya. Nah pakai ini juga nih, keren ya, jadi pendek. Cancel, bisa sih kasih cancel sini nih biar bisa cancel, enak ya. Harusnya dikasih cancel, safety ya, lebih safety ya. Oke. Jadi itu saja mungkin yang saya berikan untuk teman-teman semua. Apabila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.